Oke, selamat datang kembali di Long Day Channel yang membahas kisah-kisah pahit, cerita-cerita pahit yang mungkin semua teman-teman pernah mengalami atau dari cerita ini atau kisah ini atau channel ini kita bisa sama-sama untuk memperbaiki semuanya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya dari yang sebelumnya. Pembahasan di channel yang di konten yang sebelumnya kita membahas tentang pikiran yang tidak tenang yang membuat kita jadi kalahkan. Oke, di konten yang ketiga kita melanjutkan untuk semua. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton atau mensupport channel ini. Ya, yang kemarin yang kedua kita sampai kepada teman saya yang saya mintain tolong kenapa dan bagaimana saya harus bisa ngembaliin modal gitu kan. Oke, untuk pembahasan ini nanti sebelum lebih jauh, jadi apa yang saya omongin, apa yang saya ceritakan ini pemikiran waktu kejadian itu ya. Nanti setelah selesai nanti pemikiran sekarang tak masukin dikit-dikit. Oke, waktu itu pengen mengembalikan modal, kekalahan kepada teman saya minta bantuan gitu. Posisi teman saya sama gitu, posisi kalah, cuma kan saya minta bantuannya karena mental bermain dia di atas saya gitu ya. Cara petnya, cara depositnya di atas saya, mungkin mentalnya kan lebih lebih enak loh, nggak terlalu panik ya. Saya ketemu, saya mintain tolong, saya suruh ke warnet. Posisi waktu itu kita ketemu di warnet, saya minta tolong, saya kalah ini saya ceritakan gitu kan. Posisi waktu itu saya ada uang 800.000. Saya minta tolong ke teman saya, tolong ini ada uang 800 saya modalin buat kamu main, nanti naik di antara nominal 2000 atau berapa udah stop dulu gitu. Oke, setelah itu saya kasihkan uang saya ke teman saya suruh main, saya dampingin ya, main lah 1-2 jam, naik turun, tapi nggak terlalu turun banget lah, nggak terlalu anjlok gitu, naik ya 1.500 1.500.000 gitu, sekitar segitu, naik turun terus, akhirnya dapat 2 juta. Saya minta saranin WD, tapi dia masih bisa untuk lebih up lagi, lebih atas lagi, di atas 2 juta gitu kan. Oke, setelah tak biarin, tak lihat turun, malah turun 1.800.000 1.700.000 gitu. Terus dilanjut lagi, terus setelah beberapa menit naik lagi 2 juta, udah stop.
Nah, niat saya waktu itu, uang itu kan posisi waktu itu sebelumnya kalah gitu, pengennya ngembaliin uang yang tadinya kalah, jadi sedikit-sedikit itu untuk nempel kekalahan sebelumnya. Ya dia bilang pengen, ya gitulah, kalau dia kan dia main buat hiburan, buat senang-senang gitu kan, dia pengen karaokean gitu. Waktu itu posisi mainnya siang hari, malam harinya saya ketemu lagi, duduk-duduk, ayo buat karaokean aja dulu, besok kita cari lagi. Tapi saya berkekeh, belum dulu, jangan dulu, soalnya posisi menang juga sedikit gitu kan, cuma 1 juta. Beli rokok atau beli makan aja dulu ya. Oke, dia nurut, nggak dilanjut ke buat buang uang itu, kemenangan itu loh, 1 juta itu. Nah setelah itu dia jadi sering DM, sering WA gitu, ada uang nggak buat main. Saya kan udah percaya ya, maksudnya dia mentalnya di atas saya waktu itu gitu, cara bermainnya di atas saya gitu, jadi aku kalau ada buat ini, yang penting memang apa, kalau menang kalah gitu kan, menang ya pasti kasih ke saya, kalah pun saya juga udah pasrah gitu kan, modal kasih aja gitu. Jadi waktu itu sering, ya kalau aku masih main waktu itu, masih main dikit-dikit, karena saya takut juga nanti kalau uang kemenangannya ambil lagi, gara-gara saya itu kan mulai ngumpulin untuk kembaliin uang. Nah setelah itu saya sering kasih main, sering menang sering kalah, sering menang sering kalah. Dan saya nyoba sendiri juga sering kalah gitu. Waktu itu sehari semalam gitu, sore atau ya sore sampai malam gitu, saya habis 8 juta, sisa uang 2 juta di ATM. Itu semalam, posisi teman saya di pulau, di luar kota gitu, saya samperin malam-malam, ke tempatnya, ke kosannya gitu. Habis kalah 8 juta, sebelumnya dia juga udah WA-an sama saya, posisi main kalah waktu 4 atau 6 juta gitu, kalah saya WA, main ini ada uang 2 juta, mainin, kembangin. Terus saya udah habis 8 juta, dia lagi main 2 juta, posisi juga kalah gitu kan. Saya samperin ke sana, udah itu mulai panik ya. Terus mulai rasa pikirannya tahu sendiri, misal kayak teman-teman ngalamin gitu kan, kalau posisi sehari kalah banyak itu rasanya nggak karuan, lemas, capek, emosi. Saya samperin ke sana, saya kasih modal lagi 2 juta, nggak dapet apa-apa, rasanya udah nggak karuan. Saya tidur di tempatnya dia, di kosannya dia sampai pagi. Udah, yang tadinya niat apa, ini nyari kemenangan buat senang-senang gitu kan, ternyata habis semuanya, down di situ, kalah 8 juta, ya 8 juta semalam, kalah 8 juta. Nginep, pagi pulang, pikiran udah gak karuan,
Mulai di situ tabungan-tabungan saya ambil semua, saya ambil deposito, saya ambil tabungan-tabungan di beberapa tabungan saya gitu kan, kita ambil buat main. Saya nggak marah sama teman saya juga nggak terlalu gimana, soalnya saya tahu teman saya juga dekat dan saya tahu cara mainnya, dan apa ya, saya tahu lah semuanya tentang dia gitu kan. Terus habis itu mulailah main sedikit terlalu barbar gitu. Malam uang tabungan saya terambil malam di tempatnya dia main depan rumah semalaman. Ya nggak semalam sih, dia kalau main cuma 1 jam 2 jam udah cepat gitu, udah dapat lumayan gitu kan. Sering itu mulai udah ngawur, ibaratnya menurutku gitu, udah ngawur mainnya, udah asal-asalan. Deposit sudah ada asal-asalan, modal 2 juta 3 juta buat deposit 5 juta gitu kan, udah pasrah aja, udah sering main, bisa niat buat ngembaliin. Udah kalau menang misal modal 2 juta menang 5 juta atau 7 juta gitu, udah limitnya kan jadi dapat 7 juta gitu, misal dapat 7 juta 5 jutanya saya ambil, 2 jutanya buat senang-senang, kita karaoke, minum atau apa sekadanya. Udah itu mulai sering ngawur, kalau menang buat senang-senang, sisain modal dikit buat besoknya lagi main buat senang-senang lagi, terus gitu sampai akhirnya saya udah nggak bisa gitu kan. Saya nggak bisa, udah kalau gini terus kapan berhenti gitu kan, kapan minusnya bisa kembali normal. Itu udah mulai kalah menang udah mulai lama lah, hampir 1 tahun mungkin kayak gitu terus, hampir tiap minggu berapa kali buat senang-senang gitu. Lama-lama saya berpikiran gitu, sampai kapan kalau kayak gini terus, nggak bisa balik juga. Kalau uang kemenangan buat senang-senang terus, kita niat buat ngembaliin, menang kita buat kembalikan uang yang sebelumnya kalah, malah buat senang-senang terus itu kan, jadinya kan nggak dapat kembaliin uang yang udah kalah, malah jadinya tambah minus gitu kan. Kayak main juga kan nggak selalunya menang terus gitu kan. Saya mulai berpikiran seperti udah saya stop sama teman saya dulu, saya coba nenangin diri, saya main sendiri aja, ibaratnya kalah ya ditahan saya sendiri, menang ya bisa buat ngontrol diri saya, kembaliin uang yang sebelumnya kalah, nggak buat senang-senang hiburan karaoke, minum-minum dan lain-lain gitu, ya bisa ngontrol sendiri. Oke, setelah saya stop, saya udah jarang keluar rumah, saya jarang nongkrong, saya teman-teman saya sama teman yang saya tadinya mintain tolong sudah nggak pernah lagi, lama gitu komunikasi juga. Mulai di situ itu, ini kejadian tahun 2020 yang 12 kan, itu kejadian tahun 2019. Ini mulai awal tahun 2020
sampai akhir 2020 ya. Waktu itu kan. Ini mulai dari 2020 ya. Nanti kisahnya sampai 2021 ya. Saya main sendiri, ngontrol semuanya, entah menang entah kalah. Yang penting apa? Bisa jalan sendiri, bisa ngontrol sendiri, emosi sendiri. Menang ya syukur, bisa buat ngembaliin ya, walaupun nggak langsung balik semuanya, tapi sedikit bisa pulih gitu kan ya. Sampai akhirnya temen dekat yang udah kayak keluarga itu tak pasrahin uang, sisa uang tabungan yang deposito saya ambil semuanya. Itu awal saya jalan sendiri modal sekitar nggak sampai 10 juta gitu. Buat main uangku habis semua, tinggal sekitar kurang dari 10 juta tak titipin ke teman saya yang udah kayak saudara, udah kayak keluarga sendiri. Nanti saya bilang sama teman saya yang, kalau teman saya yang kayak saudara yang satu ini kan udah kayak apa ya, benar-benar saudara loh. Dia positif, nggak pernah neko-neko main hal-hal negatif. Jadi saya percaya sama dia. Saya titipin uangku semuanya. Saya cuma minta uang 1 juta atau berapa juta, nanti saya WA transferin kalau saya butuh buat main ngembaliin uang. Udah niat banget itu ngembaliin uang saya yang kalah gitu. Nanti saya langsung transfer kamu setiap hari, entah itu 500 atau berapa ratus atau berapa juta kemenanganku, tak transferin ke kamu, nanti kumpulin. Nanti saya bilang sama dia, nanti kalau bisa ya walaupun nggak kembali semua, setidaknya lumayan gitu, nggak semuanya kembali sampai saya benar-benar pasrah. Nanti udah aku kumpul, kamu minta apa tak beliin. Sampai saya bilang kayak gitu ke teman saya. Setelah itu saya pasrahin, saya minta uang buat modal main, nanti saya transfer setiap harinya berapa, kemenangan berapa tak transferin ke dia. Oke, ini sampai sini dulu ya, sampai saya masrahin uang saya ke teman saya. Untuk next video nanti saya lanjutkan berikutnya. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat. Mungkin teman-teman pernah mengalami kondisi yang sama, kondisi terpuruk, dikucilkan, ingin ambisi terlalu besar tentang uang gitu, mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Yang saya tidak tidak melarang, cuma saya ingin mengingatkan semuanya bahwa ya yang pernah kita alamin jadikanlah pelajaran buat kita ngontrol sendiri, ngontrol diri sendiri, ngontrol nantinya ke depan mau bagaimana. Apapun kegiatan kalian, entah itu negatif atau positif, entah itu hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain, nantinya kalau seseorang melarang gitu kan, atau menasehati atau apapun itu susah. Karena kalau bukan karena diri sendiri ingin berhenti, ingin merubah, mereka yang menasehatin kamu walaupun itu benar, cuma diri kita itu
belum bisa, ya mau bagaimana lagi gitu kan. Kecuali memang sudah terpuruk banget sampai ya bingung, depresi atau apapun itu, baru kita bisa berhenti, bisa berpikir lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.